Kita kan mengaku mengikuti para sahabat. Apa sifat para sahabat yang termaktub di dalam Al-Quran? Apa sifat para sahabat yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatah ayat terakhir ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang berada di sisi beliau, siapa mereka? Sahabat. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir dan sangat menyayangi umat Islam, saling menyayangi di antara mereka, menyayangi orang-orang yang beriman. Ruhama'u bainahum. Sudahkah kita memiliki sifat rahmat dengan saudara kita? Sudahkah kita menyayangi teman sepengajian kita? Sudahkah kita menyayangi ustadz-ustadz kita? Sudahkah kita menyayangi tetangga kita? Sudahkah kita menyayangi keluarga kita? Katanya mengikuti para sahabat. Ini sahabat. Ini karakter dan sifat para sahabat, sayang dengan orang-orang yang beriman. Masalah apa ini? Masalah akhlak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masuk ke dalam manhaj ini, masuk ke dalam agama yang murni ini, kita harus mengambil keseluruhan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Allah, agama Islam ini secara kafah, secara totalitas, keseluruhan. Bukan hanya masalah akidah, walaupun akidah masalah pokok dan tidak perlu diperdebatkan lagi masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, namun setelah akidah, setelah ibadah, jangan lupakan masalah akhlak. Jadi Ahlus Sunnah harus dikenal oleh musuh-musuhnya orang yang punya akhlak. Iya sih, memang mereka mengatakan tawasul itu syirik, tetapi akhlaknya itu baik-baik. Harusnya komentar musuh kita tuh seperti itu. Tapi kalau sama saya senyum, kalau ada orang susah dibantu sama mereka. Jadi itu harusnya opini yang ada ketika masyarakat membicarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bersama orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyentuh Nabi dari sisi akhlak, tidak bisa mengkritik Nabi dalam masalah akhlak. Mereka bisa mengadakan perlawanan dalam masalah akidah, tetapi masalah akhlak tidak. Karena gelar Nabi yang mereka sematkan sendiri adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan di saat-saat mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi, mengatakan Nabi orang gila, mengatakan Nabi tukang sihir atau dukun, di waktu yang sama kalau mereka punya barang berharga, mereka simpannya kemana? Ke Rasulullah SAW. Pernah lihat ada orang gila dikasih uang? Tidak ada, kecuali orang yang difitnah gila pada masa itu, namun pada waktu yang sama mereka justru meletakkan uang mereka, barang mereka, harta mereka kepada Nabi kita SAW yang mereka katakan gila dengan lisan-lisan mereka. Ini pertama dalam sejarah dan mungkin terakhir dalam sejarah. Tidak ada seorang musuh yang menaruh barang berharganya kepada musuhnya kecuali musuh Nabi kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akhlak beliau itu tidak tercela. Jadi diakui kawan maupun lawan. Nah, sudahkah musuh kita mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Sudahkah ahlul bid'ah mengakui akhlak kita? Itu pertanyaannya. Karena akhlak beliau itu diakui musuh beliau. Tidak ada cacat dalam akhlak Nabi SAW. Oleh karena itu ini yang harus kita jawab, bukan dengan lisan, namun dengan sikap, dengan perbuatan, dan dengan akhlak kita kepada masyarakat.